Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa kembali duduk dan berbincang bersama dengan teman-teman Komunitas Psikologi Mengaji, dan kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai sabar yang diambil pelajari dari A'malul Qulub yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Munajjid. Dan kita perlu tekun, perlu perhatikan dengan sabar. Mudah-mudahan pembahasan tentang sabar ini betul-betul menjadi pembahasan yang berfaedah, bermanfaat dan barokah bagi kita semua, sahabat kita dan keturunan kita semuanya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawlah mabad. Kita lanjutkan baca kitab A'malul Qulub karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala wa nafa'anallahu bi ilmihi fid dharain. Kita masih di bab al-asbabul ma'inah ala sabri di poin yang ke-9, yaitu at-ta'amul fi qasasis sabirin, yaitu memperhatikan kisah-kisah orang-orang yang sabar. Di pertemuan terdahulu sudah kita baca bagaimana kisah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kemudian masuk ke sahabat dan sekarang di tabi'in. Qala musannif hafizahullah ta'ala fa Urwah ibnu Zubair rahimahullahu min afadili tabi'in wa khiyarihim. Dibawakan berkaitan tentang Urwah bin Zubair rahimahullah. Beliau adalah tabi'in yang mulia dan pilihan. Kana lahu waladun ismuhu Muhammad. Beliau itu memiliki anak yang namanya Muhammad, min ahsanin nasi wajahan, termasuk anak yang sangat tampan. Dakhala alal Walid fi siyabil jamilah. Muhammad ini diajak oleh Urwah untuk berjumpa dengan Walid. Saat itu Muhammad mengenakan pakaian yang indah. Faqala Walid, maka Al-Walid berkata, hakada takunu fatayani Quraisy. Nah, kayak gini nih pemuda Quraisy gitu. Ini pujian. Fityan Quraisy itu ya. Gini dong, mudah Quraisy. Walam yad'ulahu bil barokah, dan tidak mendoakan keberkahan. Fa asabahu bil ain. Kemudian Muhammad ini tertimpa ain. Fa kharaja Muhammad bin Urwah rahimahullah minal majlis fa waqa'a fi istablin lidawabi. Falazalat ad-dawabu tata'u hatta mata. Nah, Muhammad ini keluar dari majelis, dari tempat berkumpul dengan Al-Walid. Kemudian singkat cerita, beliau ini terjatuh di kandang binatang, dan binatang itu menginjak-injaknya sampai mati. Binatang itu menginjak-injaknya sampai mati. Istal itu ya, jadi kayak istal, kayak kandang kuda ya. Kuda. Dan summa waqa'at al-aklatu ba'da dzalika fi rijli Urwah. Nah, ini disingkat-singkat ceritanya. Setelah kejadian itu kemudian kaki Urwah itu terkena infeksi. Wa qalu, nah orang-orang yang ada di sekitar beliau berkata, la budda min qat'iha. Ini mesti dipotong katanya. Wa nasaroha bil minsar, dan mesti dipotong dengan gergaji. Hatta la tastari li amakinil jasadil ukhra, sehingga infeksi itu tidak menyebar ke bagian tubuh yang lain. Fayuhlika, yang itu bisa menyebabkan kebinasaan Urwah atau kematian Urwah. Fanasaruha, maka kemudian mereka pun memotong atau menggergajinya. Falama wasala al-minsaru ilal qasbah wa do'a ra'sahu ala wisadah. Nah, ketika kemudian dibawakan gergaji, nah Urwah ini meletakkan kepala beliau di bantal, jadi berbaring. Faghuzya alaihi, kemudian beliau pingsan. Summa afaqa, kemudian beliau tersadar. Wal urku yatakhaddaru min wajhihi, teringat beliau bercucuran di wajahnya. Wa huwa yuhallilu wa yukabbiru wa yadhkurullaha, beliau bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian bertakbir, berzikir mengingat Allah. Fa akhadaha, kemudian kaki yang sudah dipotong itu diambil, waja'ala yuqabbalaha, dan diserahkan kepada Urwah. Wa yuqabbiluha fi yadihi, Urwah menerima dengan tangannya. Wa qala, dan beliau berkata,
amma wallati hamalani alaika innahu la ya'lamu annani ma masyitu bika ilal haram. Adapun demi dia yang hamalani alaika itu membawaku di atasmu, di atas kaki ini maksudnya. Sesungguhnya dia itu mengetahui bahwasanya aku tidak pernah mengajakmu berjalan kepada yang haram, menuju yang haram. Wala ila maksiatin, juga tidak menuju kemaksiatan. Wala ila ma la yaryallah, dan juga tidak kepada sesuatu yang Allah tidak ridho. Summa amara biha faghusilat wa tuyyibat wa kufinat wa amara biha an taqaddama ilal makbar. Kemudian oleh Urwah diminta untuk kaki itu dicuci, kemudian diberi wangian, dikafani dan dikubur. Walama ada min sabarihi, ketika beliau pulang dari perjalanannya, ba'da'an butirat rijluhu wa faqada waladuhu qala laqad lakina min safarina hada nasiban. Nah, setelah beliau kakinya dipotong, kemudian kehilangan anaknya, maka kata beliau, ya ini adalah oleh-oleh atau apa yang kita terima dari perjalanan ini. Walama qalulahu, ketika orang-orang itu berkata kepada beliau, indaqat irijlihi, ketika akan dipotong kakinya, kata beliau, kata mereka, anaski kasyai'an yazilu aklaka hatta latas uru bil alam, apakah perlu kami beri minum sesuatu yang itu bisa menghilangkan akalmu sehingga kamu tidak merasa kesakitan, tidak merasa sakit? Qala, kata beliau, innama ibtalani liyara sabri. Innama, semata-mata, ibtalani, yaitu memberikan ujian padaku. Ini maksudnya adalah semata-mata Allah memberikan ujian padaku, liyara sabri, untuk melihat seberapa sabarnya aku, atau melihat kesabaranku. Di lawaran beliau mau diberi minuman semacam obat bius atau mungkin yang pokoknya menghilangkan kesadaran. Yeah. Tapi menarik di sini ada poin di awal, ternyata gini loh yang keren itu termasuk hal-hal yang walaupun terjadi bukanlah hal yang recommended. Sehingga kalau sekarang ini kan terjadi kan ini dipuji gini loh, jadi pemudanya Quraisy itu anak Quraisy ya kayak gini ini. Tetapi ini bukanlah pendekatan, bukanlah cara yang baik dalam menghadapi keutamaan, kelebihan, kebaikan seseorang. Harusnya mendoakan keberkahan, kebaikannya gitu ya. Nah, hari ini kan ungkapan-ungkapan, keren, hebat, fantastik, luar biasa, apalagi cakep, tapi tanpa mendoakan. Sehingga mestinya kita, ini menjadi pengingat buat kita untuk senantiasa tidak lupa mendoakan kebarokahan. Wallahu a'lam shawab. Ya, apalagi kalau misalnya sebagian ibu mungkin itu maksudnya adalah sekedar bukan sesuatu yang dianggap serius, tapi ketika anak itu mulai bisa berbicara, meniru iklan atau meniru sesuatu, anakku lucu, bagus, hebat, seperti itu. Padahal cuma niru. Iya. Kemudian wa ada Ahmad bin Nasr al-Khazai rahimahullahu min kibaril ulama salaf. Inilah dibawakan kemudian kisah Ahmad bin Nasr al-Khazai. Beliau adalah salah satu ulama kibar di zaman dahulu. Karena qawalan lil haqi, beliau itu adalah dai yang menyeru kepada kebenaran, amiran bil ma'rufi, yang memerintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf, nihaan anil munkar, dan yang mencegah dari kemungkaran. Sabata fi mihnati khalqil Quran, beliau kemudian mendapat ujian, yaitu berkenaan dengan keyakinan Al-Quran adalah makhluk. Saat itu tersebar seperti itu, beliau mendapat ujian itu. Khamaluhu ila Samara wa jalasa muqayyidan, beliau kemudian dibawa ke Samara. Samara itu salah satu kota di Irak, dibawa dalam keadaan diikat. Wa urida alaihi qawlu bi khalqil Quran, kemudian beliau dipaksa untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Fa rafada al-qawla bidzalika, tapi beliau menolak untuk mengatakan hal tersebut. Faduriba unukuhu, kemudian kepalanya pun dipenggal. Wa nusiba ra'suhu bil janibis syarqi minal Baghdad, kemudian kepalanya dipancangkan di sisi timur dari kota Baghdad.
Yaqulu Ja'far bin Muhammad As-Sa'igh rahimahullahu ra'aitu Ahmad bin Nasr al-Khuzai rahimahullahu khina qutila qala ra'suhu la ilaha illallah. Allah Akbar. Ja'far bin Muhammad, beliau menyaksikan katanya, aku melihat Ahmad bin Nasr ketika dipenggal, maka kepalanya itu mengucapkan la ilaha illallah. Wa hadza min karomatihi rahimahullah. Ini termasuk karomah Ahmad bin Nasr. Jadi kita bayangkan kepalanya gelinding terus la ilaha illallah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu anhu. Imam Ahmad pun juga memberikan testimoni, perkataan berkaitan tentang Ahmad bin Nasr. Kata beliau, makana ashahu laqad jada bi nafsihi. Beliau ini, betapa beliau ini sangat dermawan, murah hati. Beliau, kata Imam Ahmad, betapa Ahmad bin Nasr ini sangat murah hati. Karena sungguh beliau itu mengorbankan dirinya sendiri. Beliau rela mengorbankan dirinya sendiri untuk tetap di atas al-haq. Wal Imam Ahmad rahimahullahu sabara fi mihnati khalqil Quran sabran aziman. Begitu juga dengan Imam Ahmad. Beliau itu juga sabar ketika tertimpa fitnah berkaitan dengan keyakinan Al-Quran adalah makhluk. Dia sangat sabar dengan kesabaran yang luar biasa. Humila huwa wa Muhammad bin Nuh ila Ma'mun. Beliau dibawa kepada Khalifah Al-Ma'mun bersama Muhammad bin Nuh. Fayam ridu Muhammad bin Nuh. Muhammad bin Nuh itu dalam perjalanan beliau sakit. Wa yusi al-imam Ahmad bisabri. Kemudian Muhammad bin Nuh memberi wasiat kepada Imam Ahmad agar sabar. Wa yamutu fi tariq. Kemudian Muhammad bin Nuh meninggal atau wafat di perjalanan. Wa yukhadul Imam Ahmad rahimahullahu muqayyidan. Imam Ahmad dibawa dalam keadaan muqayyad, diikat. Wa dakhala alaihi ba'dun nasi qabla dukhuli alal khalifah. Kemudian sebagian orang menjumpai Imam Ahmad sebelum sampai kepada khalifah. Yadkhurunahu bi ahadisi fil taqiyah. Mereka mengingatkan Imam Ahmad tentang hadis taqiyah, berkaitan dengan taqiyah. Wa anahu yumkinu lil mar'i inda syiddah an yuwarri. Yaitu memungkinkan bagi seorang ketika dalam kondisi sangat terjepit untuk tauriyah. Tauriyah. Ya, mungkin perlu kita perjelas sedikit ya, biar nanti ada yang belum tahu apa maksudnya tauriyah, mau ngapusi, padahal enggak sebenarnya. Contoh sederhananya misalnya ada si A, si B. Si A dan si B barusan berbicara, misalnya berhadapan-hadapan. Kemudian terdengar langkah, itu adalah si C. Nah, si B tahu dia sembunyi di tempat di belakang A misalnya. Datanglah si C bertanya, ini kata dilihat si B enggak gitu. Semenjak kamu datang, aku tidak melihat. Iya. Tadi aku melihat, tapi sekarang aku tidak melihat. Atau misalnya semenjak kamu datang, aku tidak melihatnya. Itu tauriyah. Jadi tidak berbohong. Meskipun tahu si B ini ada di belakang si A, tapi secara dohirnya kan tidak melihat. Dia mengatakan, nah itu namanya tauriyah. Jadi bukan bermuslihat dengan berdusta. Karena di sini kan dikatakan ahadil fit taqiyah, khawatirnya nanti disamakan dengan taqiyahnya Syiah misalnya. Beda, ini beda. Hatta tanqadi al-mihnah, hingga kemudian berlalulah fitnah ini. Maksudnya melakukan tauriyah sampai kemudian fitnah ini selesai, baru kemudian menampakkan yang al-haq. Tapi apa jawab Imam Ahmad? Waqala kaifa tasna'una bi hadisi Khabbab. Bagaimana kalian mencikapi atau bersikap terhadap hadis Khabbab? Yaksudu hadis Khabbab ibnil Arad radhiyallahu anhu, yaitu hadis Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Qala, yaitu ketika dia berkata, sakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qulna lahu, kami berkata kepada beliau, alatas tansirana, tidakkah engkau memintakan pertolongan untuk kami wahai Rasulullah? Alla tad'ullaha lana, tidakkah engkau memohonkan atau berdoa kepada Allah untuk kami? Faqala, maka kata Rasulullah, kana rajul, dulu itu ada seseorang, fiman qablakum, yaitu dari kalangan orang sebelum kalian, yukhfarulahu fil ard, dibuatkan lubang untuknya di tanah, fayuja'alu fihi, kemudian dia dimasukkan di lubang itu, fayuja'u bil minsori, kemudian ditatangkan gergaji, fayudhi'u ala ra'sihi, gergaji itu diletakkan di kepala orang tersebut,
wa yusyakku bisnataini, kemudian dibelah menjadi 2. Wa ma yasuddu dzalika an dinihi, dan tidaklah dia keluar dari agamanya. Wa yumsatu bi amsatil hadid, kemudian dia disisir dengan sisir besi. Maduna lahmihi min admin, dan tidaklah tersisa daging dari tulangnya. Au asobin, tidak juga ada sarafnya. Wa ma yasudduhu dzalika an dinihi, dan itu tidak menjadikan dia keluar dari agamanya. Menjawab pertanyaan dengan cerita. Dengan hadis. Jadi ketika diberikan pilihan, ya rahmatullah. Dan hadis ini menceritakan tentang sosok. Ya. Sosok Yang menceritakan ini laki-laki perempuan. laki-laki Laki-laki soleh bercerita. tentang laki-laki soleh. Yang Iya. laki-laki Kepada soleh. laki-laki. Kepada laki-laki soleh. Masya Allah. Ya rahmatullah. Fa ya'su minhu wa tarakuhu. Nah, orang-orang yang berusaha membujuk Imam Ahmad pun akhirnya berhenti. Mereka kemudian meninggalkan Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad sudah punya pendirian, akan tetap berbicara sesuai dengan apa yang beliau yakini. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian Imam Ahmad berdoa, Allahumma la tarini wajhal ma'mun. Ya Allah, janganlah Engkau perlihatkan pada hamba wajah al-ma'mun. Famata al-ma'mun qabla an yasila Ahmad rahimahullah. Maka kemudian al-ma'mun pun meninggal sebelum Imam Ahmad sampai kepada beliau. Wa uyinul khalifah alladzi ba'dahu. Kemudian ditunjuklah khalifah setelah al-ma'mun. Wal mihnatu mazalat mustamiratun. Akan tetapi fitnah itu ternyata masih berlanjut. Khalifah penggantinya itu tidak lebih baik daripada al-ma'mun. Fayaqulu lahu ba'duhum. Nah, sebagian dari orang-orang berkata kepada Imam Ahmad, memberi nasihat, ya Ahmad, innaha wallahi nafsuka. Wahai Ahmad, demi Allah, perhatikanlah dirimu. Innahu, sesungguhnya khalifah ini la yaqtuluka bisayf, tidak akan membunuhmu dengan pedang. Walakin akan tapi yadribuka dorban ba'da dorbin, akan tapi akan mencambukmu cambukan demi cambukan, pukulan demi pukulan, hatta tamut, sampai kamu mati. Fa'aba ar-ruju, akan tapi Imam Ahmad tetap pada pendirian dan tidak mau mengikuti saran mereka untuk rujuk dengan perkataan yang beliau nilai batil. Wa qala al-khalifah lil Imam Ahmad rahimahullah. Nah, khalifah pengganti ini pun berkata kepada Imam Ahmad, ata'rifu salihar rasyidi, tidakkah kamu mengetahui orang soleh yang menjadi pembimbingku? Qala, kata beliau, sami'tu bihi, aku mendengarnya. Qala, kata khalifah, qala al-khalifah, khalifah itu berkata, kana mu'addibi, dulu dia yang mengajarkan adab padaku. Fasa'altuhu anil Qur'ani fa khalafani, aku bertanya tentang Al-Qur'an dan dia menyelisihiku. Fa umirtu bihi, aku perintahkan kepada terhadap orang ini, aku beri perintah berkaitan dengan guru ini. Fuwuti'a, yaitu diinjak-injak, wasuhiba khatamata, kemudian disisir sampai mati, Disalib, diseret sampai mati. Jadi contoh buruknya murid akhlak. atau orang tua murid yang kalau nggak cocok dengan guru dia melaporkan, mengkriminalisasi guru, itu bukan barang baru. Bukan Pak. Dan mereka semua tetap bukan orang baik. Ini ngomong-ngomong iblis juga melakukannya ya. Nah, Menyelisihi Allah, bukannya menaati Allah, malah kemudian menentang Allah dan malah gawe goro-goro golek konco. nah, jadi Sampai contohnya konco sudah kufur. ada. Kalau Yang ada sampai sekarang ada murid menganiaya guru, ini kan murid menganiaya guru, Iya. diinjak-injak, diseret sampai Malah mati. na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, summa robatul imam Ahmad rahimahullahu wa ja'al jaladun. Kemudian Imam Ahmad pun diikat dan didatangkanlah para al-guju. Wa kullu fardin minhum yadribuhu sautaini. Masing-masing dari para al-guju itu memukul Imam Ahmad dengan 2 cambuk. Wa yaqulu al-khalifah lil jalad. Dan khalifah itu berkata kepada al-guju, syadda qata Allahu yadaka.
kurang kuat, kencangkan gitu. Keraskan lagi pukulannya. Kalau enggak Allah akan memotong tanganmu. Ini celaan kepada Al-Ghujani. Jadi ketika ngomong rusak pun masih menyebut Allah ya. Iya. Maka kalau ada perkataan rusak ditambahkan biidznillah tidak otomatis menjadi baik. Ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Sing banter gitu mungkin ya bahasa kita. Kurang keras. Wa ta'aqabu alaihil ajjalatuna summa yaqulu al-khalifah li Ahmad. Nah, kemudian para al-Ghujani itu ya mengikuti perintah khalifah. Dan khalifah itu berkata kepada Imam Ahmad, alama taqtalu nafsaka inni alaika la syafiq. Tidakkah kenapa kamu itu tidak membunuh dirimu sendiri saja? Sungguh aku itu sangat bersimpati padamu. Jadi diberi kesempatan, udah kamu bunuh diri saja. Aku ini menunjukkan simpatinya daripada kelaran gitu ya, daripada tersiksa, udah bunuh diri saja. Wajala al-qaimu ala ra'sihi yanhisuhu bisaif. Kemudian satu al-Ghujani berdiri di kepala Imam Ahmad sambil menghunus pedang untuk ditusukkan, siap ditusukkan. Wadaka yaqulu, kemudian dia si khalifah itu berkata, waihaka ya Ahmad, celaka kamu Ahmad. Ma ajabtani, tidakkah kamu itu, kenapa kamu tidak mau menjawabku? Ajibni ila ayyusai'in yakunu laka fi farj. Katakan padaku bagaimana mesti sesuatu yang bisa membuatmu selamat. Hatta atlaqaka, sampai aku kemudian melepaskan. Kan sudah diberi kesempatan, udah kamu bunuh diri aja. Terus tetap tidak direspon, marah-marah. Dia meneh, gitu apa? Mesti apalagi biar aku bisa melepaskanmu, ini gitu, kata si khalifah. Kemudian fayaqulu al-Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad kemudian berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, atini syai'an min kitabillah. Datangkanlah padaku sesuatu dari kitabullah. Au min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau sesuatu dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta aku labihi, sampai aku bisa berbicara dengannya. Fayati al-jallatu bi wa yadribu wa hakada yastamiru darbahu. Kemudian datanglah al-Ghujani mencambuk lagi, memukul lagi, dan terus-menerus memukul. Hatta dhahaba aqluhu, sampai kemudian Imam Ahmad pingsan. Hilang akalnya, maksudnya pingsan. Fa afaqa, kemudian beliau sadar. Wal aqyatu fi yadi, kemudian tangan beliau diikat. Faqala lahu rajulun, seseorang dari al-Ghujani itu berkata, kababnaka ala wajah, kami tampari wajahmu, kami pukuli wajahmu. Waja'alna fauqaka hasiron, kami letakkan tikar di atasmu. Wa wata'na alaika, dan kami injak-injak kamu. Waqala Imam Ahmad berkata, ma sya'artu bidzalik, aku tidak merasakan itu, aku tidak merasa seperti itu. Jadi sudah pingsan, kemudian diikat, dipukuli, ditampari, diinjak-injak, tapi Imam Ahmad tidak merasakan karena beliau pingsan. Summa makasa fil sijni, kemudian beliau diletakkan di penjara. Hatta khuliya anhu, sampai akhirnya dibebaskan. Ba'da samaniyata wa isyrina syahron, setelah 28 bulan. Berarti 1 tahun, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. 2 tahun lewat 4 bulan. 4 bulan di penjara. Allah. Setelah kondisi disiksa, kemudian di penjara. Dan itu hampir tiap hari ya, dalam riwayat itu, di dalam riwayat lain ya, itu kan beliau disiksa ya. Hampir tiap hari selama tahun-tahun penjara itu. Wa yaqulu Ishaq bin Rawahi rahimahullah, laula Ahmad bin Hanbal wa budru nafsihi lama bi badluha lahu la dhahaba Islam. Kalau bukan karena Imam Ahmad kemudian upaya beliau yang luar biasa, keteguhan beliau, maka Islam ini akan hilang. Islam ini hilang. Karena fitnah Al-Qur'an makhluk itu luar biasa dampaknya. Wa syarhaulail udama, nah, sejarah atau perjalanan hidup orang-orang yang agung itu, ida tadzakaruhal mar'u hala syaddatihi wa mihnatihi a'anatuhu ala sabri wa tajalludi wa adamil jazi. Nah, kisah-kisah orang yang mulia yang agung itu, jika seseorang itu
mengingat-ingatnya dalam kondisi dia itu yang sulit atau dalam kondisi terfitnah, mendapat ujian, maka itu bisa membantunya untuk bersabar dan tidak banyak mengeluh atau panik. Allah alam, itu yang kita baca pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala teguhkan kita dalam kebaikan. Dan tidaklah kita mati, keluarga kita mati, anak-anak kita mati, sahabat-sahabat kita mati, keluarga mereka mati, dan keturunan mereka mati, kecuali dalam keadaan dan betul-betul ridha kepada Allah dan Allah Ta'ala ridha kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.